Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati, memimpin, menyertai hidup kita hingga kita ada di tempat ini pada pagi hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca saling bergantian ayat-ayat ini. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganku, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia-Nya sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup
ucapan syukur kami hanya kepadamu Yesus. Kau yang layak, Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Habis-habisnya dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu Bapa, membawa hati kami, membawa jiwa kami hanya untuk memuji namamu Bapa. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord,
nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu, oh nyatakan jalan-Mu, jalan-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan bersama satukan hati kita, datang dan membawa menyerahkan seluruh ibadah kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan berdoa dan bersama, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berkenan menuntun setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh menikmati damai dan sukacita Tuhan dan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk itu kami menyerahkan segenap pikiran, perasaan, gendak kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa, bersepakat menyerahkan setiap hamba Tuhan, terlebih anak-anak kami, pemuda remaja, yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu, Tuhan, menguduskan, menyucikan hati mereka. Layakkan mereka tutup bungkus dalam kuasa dari Yesus, kiranya karunia talenta yang Tuhan percayakan, dan itu yang boleh memberikan berkat dan mendatangkan berkat di tengah kemuliaan Tuhan dan di tengah ibadah Pekan Remaja Pemuda pada hari ini. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat yang terbaik Tuhan sediakan dan berikan di tengah kami. Untuk jemaat Tuhan diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan turun menyertai kita. Ini doa kami kepadamu, ini hati kami, dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, biar setiap kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, shalom. Bersyukur kita dapat berkumpul kembali bersama untuk memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita pujikan, tinggi nama-Mu dipuji Tuhan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, sebab Dialah Allah yang perkasa dan Bapa yang ajaib. Amin. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama.
bersama-sama. Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, untuk kami dapat melakukan perkara yang besar. Haleluya. Engkau memberikan kami iman Tuhan, untuk dapat selalu berharap kepadamu Bapa. Kesadari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang aku lihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu, ku pasti biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kami Tuhan, sebab Engkau setia ada di samping kami Yesus. Tetap biarkan pencobaan, haleluya, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar. Bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu, ku pasti amin. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, dengan segenap hati, Raja tenang. Mari katakan bersama-sama, tinggi namamu Tuhan, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari sorakan dengan segenap hati. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Engkau agung Tuhan, Raja keagungan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk kami dapat memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan kami, sempurnakan kami menjadi pribadi yang lebih baru Tuhan, lebih indah di mata-Mu Bapa. Kami mau dengar panggilan-Mu terhadap kami Tuhan, sebab Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang mustahil. Ini iman kami Tuhan. Kuasa-Mu, kuatanku, dasarku berharap. Kini kami berserah. Kini aku berserah Yesus pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanku, dasarku Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti Bapa Yesus, setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti ya Bapa, ya Tuhan, setia sampai akhir hidupku. Biarlah pujian ini yang menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Kami boleh senantiasa mengikuti, mentaati dan melakukan apa yang menjadi bagian daripada panggilan-Mu. Sebab kami tahu panggilan-Mu itu yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu itu yang benar, besar dan terindah bagi kami. Dan pekerjaan-Mu itu pasti sesuatu yang besar, benar bagi kami. Untuk itu buat untuk hati kami berserah, bersandar, dan duduk dan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu, hamba berdoa, jadikan tanah hati tanah yang baik, agar benih firman itu tumbuh hidup dan berbuah. Berkati sepanjang pemberitaan firman-Mu, Roh Kudus sepenuhnya Engkau berkarya, beriluminasi, menerangi hati kami. Menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk semua. Puji Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk pagi ini, hari ini kita bisa kembali, kita beribadah di dalam bagian ibadah yang kedua. Saudara, luar biasa. Ya, penuh, pagi penuh, sore jam 8 penuh. Kita berharap minggu depan untuk perjamuan kudus kita akan mulai ada penambahan jam ibadah, yaitu jam 10, ya jam 10 pagi. Sementara kita akan buat dan kita lakukan untuk perjamuan kudus kita ya di tempat ini agar tidak berdesakan, karena masih dalam kondisi situasi pandemi yang kita perlu untuk tetap waspada, berjaga dan menjaga situasi kondisi untuk lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, minggu ini bersyukur karena anak-anak kita, remaja, pemuda yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah. Hari ini adalah Pekan Remaja Pemuda
Ya, kita bersyukur untuk talenta karunia yang diberikan kepada anak-anak kita. Mereka adalah generasi ilahi yang luar biasa. Dari anak-anak sekolah minggu, dari mereka boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, sehingga hari ini mereka boleh ada di tempat ini. Saya yakin nanti ya untuk apa? Untuk ke depan ya ada generasi apa? Juan, ada juga generasi si siapa nih? Kristo ya. Ya, Kristo ada generasinya. Siapa lagi nih? Wah, yang Cio, wah yang di depan atas itu ya. Ya, mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa dan mewarnai untuk pelayanan gereja di tempat ini. Menjadi berkat luar biasa untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pelayan mimbar dan semua yang sudah melayani kita. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka pekan pelayan khususnya untuk pemuda remaja, pekan remaja pemuda ini, tema yang diberikan kepada saya khusus, yang Berit minggu ini membahas tema yang khusus, saya berharap kita akan dengan seksama memperhatikan ini sesuatu yang penting, yaitu membangun pasangan yang sepadan atau menjadi pasangan yang sepadan atau mencari pasangan yang sepadan. Saya percaya bahwa ini bukan hanya sekedar merupakan kebenaran firman, tetapi ini ada dasar, ini ada panggilan hidup kita, ini ada panggilan saudara dan saya, ini ada kebenaran yang penting. Yang saya berharap ini tidak dipahami dengan salah, tidak dimengerti dengan keliru, tetapi ini menjadi sebuah dasar fondasi bangunan yang baik, khususnya bagi remaja pemuda yang belum menikah, khususnya juga bagi orang tua, ketika engkau memiliki anak-anak dan boleh membangun kehidupan apa yang menjadi kehidupan mereka, tidak saja menyekolahkan, membesarkan, tetapi mendasari dengan kebenaran yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan. Untuk itu mari kita akan membaca nats dasar firman Tuhan kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Seluruh ayat ini dalam satu perikop ini kita akan baca bersama-sama untuk bergantian. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. 2 Korintus pasal 6 kita akan baca bergantian dari ayat yang ke-11 sampai 18. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kata Paulus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Sama-sama. Ayat 13, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop ini merupakan salah satu perikop yang penting. Disisipkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus dalam suratnya yang kedua. Karena apa? Dalam perkembangan kehidupan orang-orang di Korintus ternyata ada salah satu persoalan yang sangat-sangat mendalam dan menjadi pergumulan bagi seorang Paulus. Apa itu sebenarnya? Yaitu masalah yang disebut dengan kawin campur. Banyak orang-orang Israel, khususnya orang-orang di Korintus yang telah percaya kepada Yesus,
Dan mereka mulai mengabaikan, mulai tidak lagi mau untuk melakukan apa yang menjadi bagian pesan firman Tuhan berkenaan dengan hal khususnya di dalam membangun pasangan yang seimbang. Sebenarnya bicara mengenai pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan, membangun sebuah kehidupan yang sepadan, itu sudah jauh-jauh hari kalau kita lihat di dalam perjanjian lama sangat jelas. Ketika orang-orang Israel, mereka keluar dari Mesir, bahkan ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, maka firman Tuhan itu jelas, kalau sudah bisa membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-7, ayat 3 sampai dengan yang ke-4. Di sana dikatakan bahwa jangan sekali-kali kamu mengkawinkan dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Mereka dari suku Yebus, dari orang-orang sekitar yang ada di Kanaan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang tidak percaya dengan Tuhan. Jauhkan itu supaya kutuk dan hukuman itu tidak menimpa kamu. Bahkan ketika orang-orang Israel sudah tinggal di Kanaan, pada zaman Yosua dan Kaleb, bahkan ketika usia Yosua sudah mulai tua dan hampir mati. Sudah bisa baca dalam Yosua pasal 23 ayat 12 sampai 14. Dalam pidato terakhir Yosua di hadapan para pemimpin, orang-orang yang menjadi dituakan di negeri itu. Untuk apa? Salah satu nasihatnya, jangan engkau campuri apa yang menjadi kekudusan Tuhan itu dengan engkau melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran yang sama, yaitu apa? Mengkawinkan anakmu laki-laki atau perempuan, menyerahkannya mereka kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan Yosua berkata, kalau engkau melakukan hal itu, maka Tuhan itu akan mengutuk, bahkan juga akan tidak memberkatimu. Maka dalam bagian kitab Esra, kalau kita baca pasal 9 ayat 12 sampai 14, panggilan Tuhan dalam doa Esra, ketika memohon kepada Tuhan untuk pengampunan dosa bagi umat Israel. Salah satunya Esra memohonkan supaya orang-orang yang telah melakukan pelanggaran, yang telah berdosa dan melakukan sebuah kesalahan dengan melakukan kawin campur itu diampuni Tuhan. Itu sebabnya Esra memberikan sebuah pernyataan yang sangat keras. Hal itu sangat menjadi yang mendukakan hati Tuhan atau membuat Tuhan tidak bersuka cita. Ternyata kebenaran-kebenaran ini, hal-hal ini diabaikan oleh orang-orang Korintus. Ternyata kehidupan mereka justru menjadi semakin liar. Bahkan mereka tidak lagi memperhatikan hukum. Mereka hanya mengedepankan kesenangan, kepuasan, keinginan. Bahkan menurut tren dan kondisi yang ada. Hingga pada satu kali Paulus menulis 2 Korintus pasal 6. Ayat 11 sampai yang ke-18 ini menjadi sebuah nats yang penting. Maka kalau kita baca tadi ayat-ayat yang kita telah baca dalam 2 Korintus 6, ayat 11 sampai 18, Paulus menekankan beberapa kali. Hal yang penting, hal yang sangat serius, sekalipun mungkin itu keras dan tegas. Tetapi Paulus sangat bijaksana, sebab ini merupakan nasihat yang tidak hanya sekedar dipahami, dimengerti, direnungkan, namun untuk dilakukan. Coba lihat apa yang menjadi perkataannya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-11, lihat apa yang dikatakan. Hei orang Korintus, mungkin Paulus menulisnya sampai nuding. Hei orang Korintus, atau hei jemaat JKI Bethesda, mungkin gitu ya, dituding begini. Keras sekali. Apa yang menjadi perkataannya? Kami telah berbicara, apa saudara? Terus terang kepada kamu. Wow. Jadi Paulus mau katakan, aku ini terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya itu terbuka. Bahasa yang dipakai berterus terang kepada kamu. Maka harapan Paulus apa? Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dalam arti seperti seorang sahabat yang siap untuk curhat, untuk bercerita. Dan dalam hal ini, konteks ini, yaitu perihal sesuatu yang penting. Bahkan diulang lagi kalau kita lihat ayat yang ke-13, perhatikan. Maka sekarang, ayat 13, supaya timbal balik atau seimbang. Aku berkata seperti apa saudara? Kepada anak-anakku. Bahasa yang kedua dipakai tidak hanya terus terang, terbuka, tidak tersembunyi. Seperti seorang layaknya sahabat. Tapi yang kedua Paulus katakan apa? Kami bicara seperti bapak kepada
anak-anak. Kalian adalah anak-anakku. Maka dia tegaskan lagi dalam bagian nafs ini, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Ada sesuatu yang baik, tidak hanya hati kami, kata Paulus, terbuka lebar bagi orang di Korintus. Tapi sebaliknya, orang Korintus, hatimu juga buka lebar-lebar. Karena apa yang aku sampaikan, apa yang akan aku boleh khotbahkan, apa yang aku akan beritakan sebagaimana pesan Tuhan, ini penting. Ini penting. Maka saya katakan perikop 2 Korintus 6 ayat yang ke-11, 18 itu perikop yang penting. Pesan apa sebenarnya yang penting itu? Hal apa sebenarnya yang Paulus ingin sampaikan itu? Lihat ayatnya yang ke-14. Nah, ini nat yang seringkali dipotong dan sepotong kita boleh baca saja. Dan saya yakin kita semua banyak mengerti. Khususnya bagian yang A saja. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 bagian A saja. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak apa saudara? Seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ini pesan penting. Ini hal yang penting. Yang Paulus sampaikan, yang Paulus boleh beritakan, yang Paulus boleh tulis. Yang menjadi sesuatu pergumulan dan kerinduan hatinya kepada orang-orang di Korintus. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Seringkali dikutip dengan pasangan yang tidak sepadan. Atau seringkali orang berkata pasangan yang tidak seiman. Dicontohkan dengan siapa? Dengan orang-orang yang tak percaya. Kita tahu nats ini. Kita mengerti nats ini. Tetapi sebatas mana kita memahami dan mengerti nats ini. Dan hari-hari ini gereja krisis menghadapi hal ini. Hari-hari ini anak-anak Tuhan kehilangan akan sebuah kompas arah tujuan terhadap hal ini. Dengan banyak pertimbangan, dengan banyak perhitungan, dengan banyak kondisi situasi. Maka poin ini kadang-kadang menjadi poin yang kabur dan tidak penting. Saya bersyukur hari ini Berit dan tema gereja memberikan bagian kepada saya untuk khotbah ini. Tadi malam sebelum tidur saya sekitar jam 12, setengah 1 saya diskusi dengan Bu Len. Ini tema yang berat. Ini tema yang sulit. Tetapi ini kebenaran. Ini penting. Ini sesuatu yang tidak hanya kita mengerti. Namun kita pahami juga kita hidupi. Bahkan kita lakukan dalam hidup kita. Sekalipun saya sadar dan mengerti ini bukan persoalan yang mudah. Karena saya katakan tadi pagi. Ada banyak orang yang membangun pasangan sepadan saja, seimbang. Anak-anak Tuhan masalahnya juga banyak. Banyak mereka yang menikah, di gereja diberkati tapi hidupnya juga tidak menjadi baik. Maka orang berkata wong yang diberkati di gereja yang nikah seiman saja hidupnya tidak baik. Tapi di sisi-sisi lain kita juga melihat contoh wong mereka tidak menikah seiman buktinya bisa bertahan banyak, bertahan lama. Bahkan mereka tidak seiman toh hidupnya diberkati dan ini menjadi sebuah dialog dan diskusi yang luar biasa. Menurut saya bukan ini poinnya. Bukan ini poinnya. Tetapi apa yang disampaikan Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18 ini. Ini merupakan panggilan kita. Ini bukan pilihan. Ini bukan merupakan sebuah hal yang perlu didiskusikan. Tetapi ini sesuatu yang paham. Maka Paulus sampaikan dan katakan. Nasihat dalam ayat yang ke-14 itu. Dikatakan jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Persoalannya ada di mana? Alasannya apa? Dasarnya apa? Mari kita akan lihat ayat selanjutnya. Dalam bagian ayat yang ke-14 bagian B dikatakan demikian. 2 Korintus 6 ayat 14 bagian B. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, kenapa kita tidak boleh merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya? Sebab, perhatikan, persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Yang pertama, dilihat. Persamaan apakah antara kebenaran dan kedurhakaan? Paulus membandingkan dua sisi antara kebenaran dalam konteks orang percaya dengan orang yang tak percaya itu kondisi yang disebut dengan kedurhakaan. Tidak akan mungkin bisa disatukan. Tidak akan mungkin bisa disamakan, didekatkan, tidak mungkin. Kebenaran dengan kedurhakaan. Ini bukan bicara seorang Kristen dan non-Kristen, bukan dulu. Tapi hidup di dalam Kristus dalam arti, hidup dalam kebenaran dalam arti, takut akan Tuhan dalam arti, lahir baru, bertobat, hidupnya benar. Karena ada banyak orang Kristen yang enggak benar. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya enggak takut akan Tuhan. Maka bukan ini persoalannya. Yang menjadi masalah dia adalah, dia seorang yang hidup percaya Yesus,
Terima Yesus dan hidup dalam jalan Tuhan yang benar. Poinnya di sini. Maka saya katakan kepada saudara remaja pemuda, cari pasangan yang seimbang, seiman tetapi juga punya kriteria. Takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hidupnya untuk Tuhan itu. Jangan hanya sekedar, oh ya Kristen, oh Pak dia ke gereja sudah. Tapi lihat Kristennya itu gara-gara hanya sekedar apa? Mungkin salah di dalam pemikiran dan pemahamannya. Itu bukan hal yang saya jelaskan. Tetapi saya kembali kepada konteks tema kita. Sepadan, seimbang dalam arti. Paulus mengatakan tidak mungkin kebenaran itu bisa didekatkan dengan kedurhakaan. Maka dia bandingkan kebenaran dengan kedurhakaan. Yang kedua, lihat apa yang dikatakan dalam bagian nats ini. Ayat yang ke-14 masih. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang kedua, bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Digambarkan oleh Paulus, terang tidak mungkin bisa satu dengan gelap. Tidak mungkin terang itu bisa digabungkan dengan gelap. Dan kalau toh terjadi, saya mau katakan, terang harus mengubah kegelapan. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan dunia, terang kadang-kala bisa menjadi padam dan kegelapan yang bisa menjadi kuat. Sehingga terang itu akhirnya menjadi luntur, kabur dan menjadi sirna. Yang terjadi kegelapan, ini masalah. Dan ini pergumulan kita banyak orang. Itu sebabnya hati-hati ketika kita mulai untuk berpikir terang dengan gelap. Jangan kita berpikir, ya nantilah pokoknya dia nanti kan saya menangkan. Dia nanti kan dia jadi seorang Kristen, dia nanti pasti akan bisa dengan doa saya. Ya hati-hati, jangan-jangan malah kebalik, kita yang terseret dan habis. Tadi pagi saya sampaikan pengalaman, saya tidak malu dengan adik saya, Dwi nomor 2. Dan saya paling menentang sekali ketika dia menikah. Karena dia menikah dengan seorang Betawi juga, yang agama Islam kuat sangat sekali. Saya tidak tahu dengan dia bekerja di Jakarta, dengan kondisi yang ada, lalu dia menikah, dia datang ke Ungaran, dengan punya uang dan berkata kami mau nikah sudah besar, oke. Lalu menikahnya bagaimana? Ya kamu tahu kita ini keluarga orang percaya, kita ini anak-anak Tuhan, bapakmu pendeta, kakakmu juga pendeta. Tapi tidak mungkin lagi, gimana dia seorang muslim kok. Cinta sudah buta, apapun rasa coklat jadi enak semua, kan begitu. Dan salah satunya saya yang paling nentang. Pak Karta orang yang sabar, bapak saya almarhum orang sabar sekali. Dia bijaksana. Tidak seperti saya mungkin tidak bijaksana. Pak Karta berkata, gimana mas? Silahkan atur, aku tidak mau urusan. Mbah saya, wong adikmu nikah kok pisan wae toh mbok teko kowe ini ngunjungi dan sebagainya. Enggak bisa, Mbah. Saya enggak bisa. Saya marah keras dan Bu Lena tahu itu, semua anak keluarga tahu. Dan saya tidak datang untuk menghadiri. Mereka berangkat ke KUA juga, dibernikahkan di KUA. Kalau mereka nikah, ya sudah, saya juga enggak ngerti nikah bancaan atau enggak, dilakukan seperti apa juga tidak, enggak makan atau enggak saya juga enggak ngerti, mereka pulang. Tapi dalam perkembangan, bapak ibu saya selalu memberitahukan, ya Dwi selalu berdoa bergumul, dia tetap berjuang. Ya bagus, dia tetap untuk bisa menjangkau istrinya, ya baiklah, mendoakan bagus. Dan bersyukur, ya dari hari, minggu, bulan, tahun dilewati, sekalipun itu sulit, berat. Dan saya tahu pergumulan bagaimana adik saya itu berat untuk hal itu. Tapi sampai satu titik, karena kesabaran, ketekunan, kesungguhan hatinya mendoakan, melayani. Bahkan sampai pada satu titik saya diceritain bagaimana ketika istrinya sakit. Dia lebih daripada seorang suami, dia lebih daripada seorang bapak. Karena kasih Yesus itu dia rela buat apapun untuk istrinya. Ya, satu kali istrinya boleh kenal Yesus melalui hidupnya. Dibaptis dan hari ini mereka melayani dan cinta Tuhan luar biasa. Tapi jangan sampai ini jadi sebuah tolok ukur. Wong dia saja bisa. Mungkin adik saya berkata, bapak saya juga dulu gitu. Sekarang saya pun bisa. Saya tidak berani jamin dan tidak berani berspekulasi. Apakah kita bisa menjadi seperti seorang Bukarta? Apa kita bisa menjadi seorang seperti Dwi? Saya tahu, banyak saya lihat di lapangan dan kehidupan kita, banyak yang gagal. Dan akhirnya mereka menjadi hanyut, hilang dari peredaran.
Ada banyak saudara mungkin jemaat yang punya latar belakang seperti ini. Hari ini saya katakan jangan takut. Jangan kau merasa bersalah, memang itu sudah terjadi. Tetapi itu doa kita, semangat kita. Imani dan percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Doamu Tuhan dengar, hidupmu Tuhan dengar. Apa yang menjadi lelahmu Tuhan itu akan perhitungkan bagi kita. Saya yakin waktu Tuhan akan datang dan mengubah hidup saudara. Tetapi yang belum terlanjur remaja pemuda, jangan pernah engkau memilih jodoh dengan engkau seperti membuang undi. Atau engkau hanya sekedar berkata T atau pol, B atau S, hitam atau putih. Firman Tuhan jelas. Terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Kebenaran tidak mungkin bisa bersatu dengan kedurhakaan. Bahkan ayat selanjutnya, lihat ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Paulus katakan tidak mungkin. Kristus mau disandingkan dengan Belial. Saudara tahu Belial? Belial itu nama sebutan setan yang populer di Korintus. Salah satunya sebutan yang sangat populer untuk setan itu Belial. Yesus kok dibandingkan dengan Belial? Persamaan apa? Artinya tidak mungkin itu bisa terjadi. Tidak mungkin itu bisa bergabung. Tidak mungkin itu bisa menyatu. Kebenaran dengan kedurhakaan. Terang dengan gelap. Bahkan Kristus persamaan apa dengan Belial? Tidak mungkin. Paulus tidak berhenti di situ. Lihat bagian yang keempat dikatakan. Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang yang tak percaya? Tidak mungkin tadi dikatakan. Orang percaya kok dengan orang yang tidak percaya. Bahkan ayat yang ke-16 lihat. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Digambarkan lagi. Bait Allah itu tempat untuk ibadah. Yaitu orang percaya pada zaman Yahudi, orang-orang Israel. Untuk datang kepada Tuhan. Tetapi bait Allah dalam pengertian perjanjian baru adalah tubuh kita. Di mana Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dan Paulus katakan dalam 1 Korintus 6. Ayat yang ke-18, kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin bait Allah disandingkan dengan yang namanya berhala? Tidak mungkin. Maka alternatif 1, 2, 3, 4 gambaran kiasan apa yang disampaikan oleh Paulus itu poinnya. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah kompromi, Tuhan tidak pernah sekali-kali mau kita membangun kehidupan yang tidak sepadan dan tidak seimbang. Maka ini bukan persoalan pilihan, tapi ini adalah panggilan hidup kita. Maka dasar alasan Paulus inilah yang membuat sebuah ketegasan Paulus. Kita baca ayat yang ke-17. Ini yang menjadi sebuah keputusan Paulus kepada orang-orang dan Korintus dan kepada kita semua. Mari kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Sebab itu berdasarkan Kristus jangan disamakan dengan Belial. Terang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Kebenaran dengan kedurhakaan. Bait Allah dengan berhala. Orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Maka kesimpulannya. Sebab itu. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Keluarlah kamu dari antara mereka. Minggat, pergi. Jangan pernah dekat. Keluar. Jangan masuk, keluar. Artinya apa? Tidak bisa lagi dikompromi. Itu yang berikutnya dikatakan. Dan pisahkanlah apa? Dirimu dari mereka. Pisah. Sakit memang, pedih iya. Tetapi ini bukan pilihan, tetapi ini panggilan. Maka ini hal yang tegas. Saya sebagai hamba Tuhan ada di sini. Tetapi jujur dalam kehidupan bergereja dan jemaat kita sering menemukan banyak hal, kasus dan macam hal yang kita bertolak belakang dengan kebenaran ini. Hati-hati. Resikonya terlalu sulit. Harganya terlalu mahal. Ini bukan persoalan kita hidup hanya sekedar 5 tahun, 10 tahun. Ini bukan saja berkenaan dengan hidup dalam dunia. Tetapi ini panggilan hidup di bumi dan di surga. Hidup masa kini dan masa akan datang. Ini berkenaan dengan kehidupan totalitas ada dalam hidup kita. Jangan sekedar hidup hanya diukur. Bisa makan dengan minum. Punya fasilitas dan bisa hidup dalam dunia ini. Tetapi hidup harus didasari dengan sebuah kebenaran. Yaitu firman dan kebenaran yang hidup. Ini penting. Mungkin hari ini saya katakan keras firman ini. Tetapi ini kebenaran yang harus kita pahami. Saya bukan berkati, Pak, kalau yang sudah terjadi, ya sudah. Itu menjadi doa kita. Menjadi pergumulan kita. 9 tahun, 10 tahun Bukarta itu bukan PR yang mudah. 4, 5, 6 tahun adik saya bukan itu pergumulan yang mudah. Dan saya tahu bagaimana ada banyak orang sampai hari ini terus bergumul akan hal ini.
Tetapi ini doa kita. Ayo tetap berjuang. Kita tetap punya hati apa yang menjadi bagian firman Tuhan. Kita tidak hanya berkata, sudahlah, terserah, sudahlah, sudah istilahnya nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa. Tetap kita akan mendoakan. Tetap kita akan terus untuk mengingatkan. Tetap kita untuk terus menasihati. Satu kali, biarlah hati Tuhan yang membuka dan mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Tetapi ini kebenaran yang tidak bisa dikompromi. Khususnya untuk remaja, pemuda engkau yang hadir dan engkau melayani Tuhan. Ini firman kebenaran untuk hidupmu. Ini salah satu kunci rahasia untuk hidupmu. Engkau punya masa depan yang jauh luar biasa dalam Tuhan. Jangan bermain dengan api. Jangan bermain dengan spekulasi. Jangan bermain dengan ketetapan yang hanya sekedar kita mencari lahiriah dan daging kita. Tapi mari kembali kepada Alkitab. Membangun pasangan yang sepadan. Menjadi pasangan yang seimbang. Bangun kehidupan yang seiman di dalam Tuhan. Keluar kalau engkau tidak ada di situ. Pisahkan untuk hal itu, bahkan yang dikatakan di sini. Jangan menjamah apa yang najis. Keras sekali. Jangan dijamah, pegang pun jangan karena itu najis. Lalu firman Tuhan berkata, maka Tuhan itu akan menerima kamu. Artinya, kalau tidak, ya ada sesuatu yang besar, berat, resiko yang harus kita tanggung. Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Bahkan ayat yang ke-18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku. Paling tidak ini menjadi sebuah dasar dan pondasi. Anak Tuhan yang sejati, kita memiliki Bapa yang sejati dan kita boleh menjadi anak-anaknya ketika apa? Hidup saudara dan saya mampu membangun kehidupan yang sepadan, seimbang, seiman di dalam Tuhan. Maka ini hal yang penting yang harus kita renungkan dan pikirkan. Kiranya tema pada minggu ini dengan waktu yang terbatas ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Supaya hati kita melihat keterbukaan hati Tuhan dan kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Saya terus berdoa untuk saudara, saya terus berdoa untuk kita. Bukan berarti saya sempurna, tapi saya pun terus menggumuli akan hal ini. Dan bersama dengan jemaat kita akan sepakat sehati. Kiranya Tuhan memberikan pasangan-pasangan yang sepadan, seimbang, seiman dalam hidup saudara. Anak-anak, cucu, bahkan hidupmu, masa muda dan masa yang akan datang di dalam Tuhan. Diberkati kita semua pagi ini yang mendengar firman dan percaya dan melakukan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan akan hati kita untuk berdoa. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan sempurnakan di tengah waktu yang terbatas. Tetapi kami tahu bahwa ketetapan ini adalah kebenaran yang hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Pengalaman hidup orang-orang Korintus dan menjadi pesan Paulus yang penting bagi mereka dan bagi kami. Membangun menjadi pasangan yang sepadan di dalam Tuhan. Hamba berdoa, biarlah ini menjadi kebenaran yang akan menghidupi kami kepada gereja, jemaat, dan juga di pos-pos PI dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk firman dan kebenaran ini. Haleluya, amin. Dapat pisahkan
Pagi ini kita akan bersama untuk berdoa untuk anak-anak kita. Biar menjadi generasi-generasi ilahi yang mampu untuk membangun kemuliaan Tuhan di bumi ini. Yang mampu untuk membangun dan menjadikan pasangan yang sepadan, yang seimbang sebagaimana apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk hidup mereka. Tantangan di masa kini begitu berat, kesulitan, bahkan kondisi mungkin begitu sulit. Tetapi ini bukan sesuatu yang dikompromi, ini bukan sesuatu yang harus ditawar atau dipikirkan dan coba untuk didiskusikan. Tapi hari ini firman Tuhan jelas berkata, keluar, pisahkan. Dan itu harus kita tinggalkan. Sesuatu yang tidak benar. Tidak mungkin Kristus akan bersanding dengan Belial. Tidak akan bisa bait suci akan disejajarkan dengan berhala. Untuk itu, jemaat Bapak Ibu Saudara, mari kita akan tundukkan hati. Saya juga mengundang untuk pemuda remaja mungkin yang hadir, yang tidak ada di depan bisa bangkit berdiri di tempat duduk masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Silakan anak-anak, remaja, pemuda yang hadir mungkin dalam ibadah ini. Mau bisa bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk kita semua. Bapa, kami sedang berdoa sebagaimana Esra berdoa untuk orang-orang Israel. Kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang ada. Hari ini kami diingatkan sebuah kebenaran tema yang baik, penting bagi kami. Menjadi pasangan yang seimbang. Membangun pasangan yang sepadan. Kami berdiri bersama dengan anak-anak kami. Mereka adalah harta kekayaan ilahi yang Tuhan percayakan bagi hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menuntun dan memberkati. Buka pikiran mereka untuk melihat kasih Tuhan. Beri hati mereka untuk cinta Tuhan. Membangun masa depan dengan panggilan, bukan dengan pilihan. Dengan ketetapan Tuhan, bukan dengan selera akan hati. Bukan dengan sesuatu yang nampak oleh mata, tetapi dengan kebenaran yang Tuhan taruh. Biar firman hari ini akan tinggal dan tetap dalam kehidupan anak-anak kami. Kami berdoa untuk gereja ini. Kami berdoa untuk pos-pos PI. Generasi muda anak-anak kami. Tuhan, kami tahu bahwa iblis seperti serigala, singa yang mengaum-ngaum, yang mencari untuk kelemahan kami. Tetapi kami dari tempat ini berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anak kami. Berkati juga keluarga-keluarga, bapak, ibu, orang tua. Boleh menjadi berkat dan menjadi sebuah pemikiran untuk mereka menjadi bijaksana. Membawa anak-anak dan keluarga kepada kasih Kristus. Namun yang sedang masih ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, Tuhan kami berdoa berikan hati yang kuat. Untuk mereka tidak menjadi lemah dan putus asa. Tetapi mereka menjadi semangat untuk berdoa, untuk bergumul. Bersama Tuhan dan Roh Kudus akan memampukan mereka. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami punya Tuhan yang hidup, yang bisa diandalkan. Namun kami belajar dari hati kami, tetap teguh dan kuat untuk berjalan dalam iman dan pengharapan kami. Berkati untuk anak-anak kami, berkati untuk jemaatmu dan gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Haleluya, yang percaya bersama berkata, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berlangsung. Terima kasih sekali lagi untuk pelayan mimbar, untuk anak-anak yang telah melayani dan memberikan pujian. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Sebentar kita akan melihat untuk tayangan BNews minggu ini. Bisa ditayangkan untuk kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak BNews minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemuja yang telah melayani dalam ibadah raya hari ini. Kiranya kasih Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Di
Diinformasikan kepada seluruh jemaat, ibadah tatap muka tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Mulai bulan Maret 2021, ibadah diadakan secara 3 kali, yaitu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi. Untuk jam 5 sore, ibadah dilaksanakan secara online di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Bagi seluruh adik-adik sekolah minggu, mulai minggu depan bulan Maret 2021 sudah dimulai ibadah sekolah minggu secara tatap muka, yaitu jam 8 pagi di gereja. Ibadah tetap dilakukan secara protokol kesehatan. Nah, adik-adik jangan lupa semua hadir ya. Jangan lupa juga untuk tetap memakai masker. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Didi Prianto, mewakili segenap seluruh hamba Tuhan di Kabupaten Semarang, menghimbau dan memberitahukan kepada seluruh warga Kristiani dimanapun berada, secara khusus di Kabupaten Semarang, untuk bersama memahami dan mengerti bahwa pandemi COVID-19 hari-hari ini masih merajalela dan berkembang luar biasa. Jutaan orang telah terpapar hingga kematian. Bahkan ratusan tenaga medis, perawat yang telah menjadi korban keganasan COVID-19. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, marilah kita akan bersama sepakat dengan hati yang ikhlas untuk melawan corona dengan hal yang pertama, memakai masker dengan baik dan benar setiap saat dan waktu dimanapun kita berada. Yang kedua, mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir untuk senantiasa menjaga diri kita. Yang ketiga, menjaga jarak dimanapun kita berada dengan baik dan benar. Yang keempat, memohon doa kepada Tuhan, kiranya anugerahnya turun dan menyertai dan memberikan kesehatan kepada kita. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas, aktivitas. Jika kita tidak perlu, maka kita tidak melakukannya. Kiranya bersama warga Kabupaten Semarang, dengan satu keyakinan bersama Tuhan, kita bisa melewati dan menang terhadap COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Binyus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah Pekan Remaja Pemuda yang sudah berjalan berlangsung. Tuhan memberkati mereka. Ibadah jam 8 kami serahkan dalam tangan-Mu, dan rencana untuk minggu depan untuk ibadah untuk anak-anak dan juga tambahan satu ibadah untuk jam 10 Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa untuk kehidupan kami, bahkan apa yang menjadi setiap doa dan harapan kami. Jemaat, mari kita akan tengadahkan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar, benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, minggu, bulan, tahun, dan selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas bumi sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Mari jemaat bersama-sama menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga Shalom, shalom, diberkati langkai sekarang. Berkat Tuhan yang menjadikan kehidupan kita menyertai saudara.
Di dalam anugerah kasih setia Bapa Tuhan, Bapa menyertai hidup saudara. Yes, di dalam yang terbaik. Kasih anugerahnya turut memberkati kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, yang benar, Allah yang luar biasa. Silakan duduk, mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.